Oke, Bu Binti ya, langsung banget ya. Ya apa kita enak, nggak usah tegang ya. Ya sampai kalau kamu Bu Binti, telepon kabarnya dulu. Siap ya, tidak maksudnya kalau dengan tertekan, itu kan akhirnya sakit. Ya mungkin tugasnya juga santai, sersan, terus tapi santai. Jadi kalau dapat kita monggo janji saya jam berapapun, saya pokoknya kalau saya melek saya balas. Iya Pak. Kalau bisa kerjasama dengan teman-teman antar jadi dengan satu kita yang baik, saling bantu yang positif. Bukan pelajari yang penting dengan bisa enteng lah nggak tertekan sampai mengganggu pekerjaan sekolah, mengganggu betul. Aman ya? Aman, alhamdulillah. Terus sudah siap pendampingan hari ini? Siap. Oke, tadi saya juga sama dengan akun ibarat izin dari kepala sekolah karena sudah saya jelaskan bahwa fokus kita hari ini itu terkait dengan refleksi filosofis diajar di mana modul 1.1 dan nanti juga ada kita ngobrol sharing terkait dengan dokumentasi panjenengan portofolio digital dan tentang bagaimana posisi panjenengan di sekolah dan kaitannya dengan rencana pengembangan kompetensi guru-gurunya bagaimana, dan yang terakhir nanti terkait tentang refleksi selama melakukan perubahan kelas ya kurang lebih sebenarnya ini dan panjenengan setelah baca modul 1.1 kan pasti ada rentak ya. Iya. Nah, dalam hati itu, saya sudah makan bagaimana nanti dengan bisa menceritakan. Untuk awal ini yang aktif bicara saya nggak apa-apa. Saya mengutarakan tujuan pendampingan. Jadi setelah ini yang aktif panjenengan yang banyak bicara. Betul ya Bu Binti ya. Tadi sudah dengan UKS-nya tentang dokumennya sudah kemarin terkait refleksi diri kemarin. Yang ada berdua bawah. Kan kapan Pak? Kita akan coba dengan tampilkan ya masalah saya. Lihat HP juga nggak mana? Atau Tetap nggak apa HP sampai malam. Kemarin buka LMS yang di pendampingan loh. Ya, di menu pendampingan kan di dalamnya ada kayak file refleksi diri. Enggak, belum ngecek. Enggak, nanti aja. Nanti jaga, kita jalan dulu. Apa? Jadi hari ini belum, yang dengan cetak belum, nggak apa-apa. Belum, nanti saya cetak carikan nggak apa-apa. Yang penting kan kita menang. Kita lanjut aja, lanjut aja. Baik Bu, di Bu Binti yang pertama, apa Bu Binti yang dirasakan atau hal yang sudah dilakukan terkait filosofi diajar di Wantara yang berkaitan dengan modul 1 yang sudah dilakukan di kelas nggak baca? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 itu sebenarnya sudah berpihak kepada murid sih Pak. Tapi mungkin belum sepenuhnya. Setelah saya membaca modul 1.1 itu memang ada kerentak semakin meyakinkan dan menguatkan saya memang benar-benar pendidikan itu memang harus berpusat pada murid. Kalau sebelum saya membaca
menaikkan 2 mata pelajaran atau bahkan 3 sekalian. Yang pertama itu bisa bahasa Indonesia dengan matematika. Ada juga menurut saya itu yang seperti ini Pak, dia itu lebih tertarik sama menggambar. Jadi dia menggambar kupu-kupu sebanyak 8 terus maju ke depan. Itu Bu, ini 8 jumlahnya, berarti dia secara tidak langsung belajar tentang SPBD. Jadi saya semakin itu Pak, semakin tertarik gitu. Oh ternyata itu anak-anak itu ada yang ingin pembelajaran yang berbeda, tidak seperti yang harus saya lakukan menulis ya menulis saja, tidak harus bermacam-macam. Dari kelas 1 ya? Ya, Selain kesulitannya anak yang pasif itu apa sebenarnya? anak yang pasif itu ada di kelas saya itu kemudian yang rata-rata itu kesulitannya itu Pak, kalau dari TK dia itu kurang bisa, ada 2, yang satu bisa menulis tapi belum bisa membaca, yang satu bisa membaca tapi belum bisa menulis. 2 anak ini dengan cara lain mungkin saya memberikan seperti kalau pembelajaran itu lebih ke bergambar, cerita bergambar. Oh, cerita bergambar. Iya. Dari waktu melaksanakan cerita bergambar itu kan salah satu teknik Iya. yang mengajar. Kesulitannya? Kesulitannya mungkin itu Pak, medianya. Ya. Ada kemarin juga melakukan sedikit gambarnya, mungkin juga saya juga mencetaknya itu terlalu kecil sehingga mungkin anak juga nggak langsung spontan. Misalnya saya kupu gitu ya, kupunya itu kecil, jadi anak itu kayak nggak maksudnya apa ini kupu seperti itu ya mungkin Pak. Kalau saya pun menggambar kupu ada bunganya, itu anak lebih tertarik gitu. Mungkin dari media yang kurang menarik. Jadi cari medianya mana? Iya. Mungkin ada caranya nggak untuk bisa anak kelas 1 ya, kalau masih bocah Iya. itu pasti susah. Susah sekali. Kalau masih tetap masih ada yang pasif itu biasanya itu mana? Permainan biasanya. Permainan. SDT juga saya tidak pernah melakukan pembelajaran itu sebelum SDT juga, karena anak-anak itu biasanya kalau masuk itu juga kurang fokus dengan pembelajaran langsung, jadi saya mancingnya itu lewat permainan. Permainan ataupun permainan. Luar biasa gitu. Coba saya secara langsung kalau saya bukan menjelaskan asasi itu ya. Jadi kalau guru biasanya di suatu sekolah SD sudah ditaruh di kelas itu memang punya kompetensi lebih daripada yang lain. Saya yang tahu ini bukan mempelajari sombong enggak. Kira-kira kenapa kepala sekolah yang terdahulu atau sekarang suka menempatkan dengan dari kelas 1 dengan Kalau menurut saya Pak, saya juga bukan sombong Pak, ya. Tapi menurut saya dan selama ini yang saya alami, saya juga belajar dari teman-teman, saya sering meminta saran dan pendapat. Saya itu tipe orang seperti apa menurut pendidikan. Kalau saya termasuk yang pekerja keras, saya semangat untuk belajar, saya lebih mementingkan kepentingan orang lain termasuk kepentingan siswa daripada kepentingan saya sendiri. Saya lebih mengutamakan ke siswa. Kadang pun apapun untuk siswa saya siap. Kadang saya siap merubah metode. Kalaupun di saya sebelumnya itu besok saya akan belajar ini, tapi ternyata waktu di kelas berkata lain, lalu bukannya lain. Saya siap merubah itu dengan anak. Kalau dari tingkat emosi manusia marah manusiawi
saya bicara, bahkan nanti pun di rumah anak tersebut juga mungkin akan bicara dengan orang tuanya, guruku loh seperti ini. Jadi saya benar-benar jadi panutan, atau itu yang mungkin yang dinamakan dengan guru menjadi panutan dan menuntun siswa. Masuk apa filosofinya? Iya, iya Pak, bagaimana Itu yang panjenengan kayaknya kegiatan offline. Sebelumnya saya minta waktu pembelajaran dari LMS ya. Iya. Itu ada kesulitan nggak? Pertama kali ini kan Pak dari guru ya. Kalau pertama itu pasti ada kesulitan. Ada kesulitan karena waktu, dan yang pertama ini juga pengalaman guru saya. Karena kadang kalau sudah di sekolah itu saya lupa dengan laptop dan sebagainya. Di sekolah itu juga banyak kegiatan, dan saya itu kalau selama di kelas 1 kalau sudah di sekolah ya semua kegiatan yang di sekolah. Saya lupa Pak, ada itu LSM itu pengerjaan apa itu saya lupa, dan saya pernah juga dijabri untuk kalau saya belum mengerjakan tugas, dan deadline-nya hari itu juga sebelum Jumatan. Saya kerjakan sepulang sekolah. Itu waktu Pak. Manajemen waktu. Tapi Kalau sekarang sudah alhamdulillah bisa apa ya Pak, dengan berjalannya waktu saya sudah terbiasa. Jadi saya harus menggunakan waktu yang mungkin saya longgar saya kerjakan itu. Jadi saya bisa menata atau mempersiapkan diri dengan baik. Luar biasa, karena sudah 1 bulan sudah punya antisipasi sendiri ya untuk menata. Iya. Jadi gini untuk penilaian dari CGP itu kan mungkin dulu sudah pernah saya kasih kabar, saya lupa. Itu kan 50% dari hasil. Iya. Apa itu udah 50% dari saya. Terus kalau tugas-tugas itu kan ya keaktifan itu kolaborasi kan hasil. Dari saya mungkin nanti dari pembelajaran dari kemudian kemarin sudah beberapa kali saya cek tentang jurnal pendampingan, hasil kerja jenengan juga bagus, penyusunan di PDF, di YouTube itu mungkin hanya waktunya saja. Waktunya saja, mungkin masih 1 bulan atau masih nggak apa-apa. Nanti jenengan tetap santai, fokus di tata dengan baik. Saya kan ibaratnya pengajar praktik bukan dosen. Posisi saya bukan dosen, bukan menggurui dengan hanya mendampingi, jangan seperti coaching untuk mendampingi, support, memberikan dukungan supaya dengan sampai lulus tentunya. Balik lagi ke pertanyaan selanjutnya Bu Binti, selama jenengan ngajar di sini atau paling nggak minimal jenengan 1 bulan menjalankan, mempraktekkan apapun yang kita terima. Baik modul 1 ke 1, kalau tidak kita segera praktekkan kelas, itu nanti hilang. Dan kira-kira lihat di laptop nggak apa? Kira-kira apa aja? Kira-kira yang dengan masih ingat filosofi dan kehadir modul itu satu apa? Menuntun siswa, menjadi teladan bagi siswa, itu yang benar-benar saya ingin konsenkan ke siswa saya, karena yang saya lebih ke 3 itu Pak, yang saya kuatkan, karena menjadi teladan bagi siswa itu kan juga tidak mudah. Ingat sosok itu dengan dulu ada yang mengatakan bahwa teknik belajar menghafal itu jelek. Padahal itu juga penting. Nah, paling kan setahun dulu kan. Oke lah kita bisa melaksanakan kita setiap hari, tapi kan kadang kita lupa itu jurusannya apa. Ya. Nah, itu kan bisa nanti dengan pakai waktu luang. Apa misalkan grup apa? Ini grup ini madu mau kasukan memperkenalkan juga. Apa grup ini handayani kan ada. Kita slogan-slogan seperti itu perlu kita budidayakan lagi di tengah siswa.
Kelasnya dengan tiap hari ada di sini. Iya. Nah, mungkin kalau diperbolehkan sama Bu Kemsek ini kan bagus nih, ditambah-tambah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan filosofi. Ini langsung waktu jenengan lupa, melihat langsung bilang ini kegiatan saya waktu pendidikan. Nah, akhirnya saya lakukan, saya harus ngasih contoh yang baik dari segi seragam, cara bicara, di depan memberikan contoh, di tengah memberikan dukungan, di belakang memberikan dorongan. Itu sering ditempelkan menuntut, menghamba padamu dan secara langsung akan mengingatkan. Bagus Bu, karena memang itu berkaitan dengan pendidikan langsung. Terima kasih Pak saran. Apa? Ya. Selama 1 bulan ini kira-kira dengan kepala sekolah, Bu Fatma dan semua stakeholder dengan apa dalam melaksanakan pendidikan guru dasar pendidikan. Alhamdulillah Pak, dari Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung, dan dari teman sejawat, dari keluarga saya pun juga sangat mendukung. Partisipasinya itu seperti mungkin kalau teman sejawat itu lebih ke apa yang bisa saya bantu. Mungkin saya melibatkan kalau pembuatan video itu saya melibatkan seperti pengelolaan kelas itu. Kalau Bu Fatma insya Allah memfasilitasi penuh apa nanti yang dibutuhkan, dan mungkin memberikan izin apabila ada kegiatan yang nantinya bersifat di luar sekolah atau di dalam sekolah. Bu Bibi suka konten kreator. Kebetulan semenjak ikut penggerak ini sering. Iya, sering Pak. Iya. Waktu ngajar, hasilnya taruh. Iya. Waktu dengan ngasih bikin. Misalkan dengan kasih judul pendidikan tinggal sosok. Berarti kan orang bertanya maksudnya dia dengan kami ngasih judul yang baik, pasti dengan mengucap. Kan bahasa guru kelas itu mengajar semua mata pelajaran. Iya. Kalau bahasa daerah ngajar dengan Iya saya Pak. berarti misalkan dengan pulau dibutuhkan semuanya dan sampean jenengan dibiasakan kata ini kenal kamu itu berikan contoh. Kalau misalkan itu caranya cuci tangan seperti apa sepele, misalkan masuk kelas cara adab masuk kelas sekarang kan lupa. Sekarang kan saya masih tak latih masuk itu sebelum komunikasi balik mas balik keluar ketuk pintu salam baru kalau sudah diserahkan gurunya masuk. Kalau gurunya sekiranya salaman dengan lawan jenis nggak boleh, sudah cukup ini belajar dari sekolah. Masukkan tuh ketuk pintu salam senyum coba tuh, karena kan guru kan orang coba lihat itu terkait dukungannya sudah luar biasa. Saya lihat tadi Bu Fatma juga sangat support dengan pandangan. Saya itu bersyukur Bu kan kalau ada kepala sekolah yang baik untuk program dengan kan nanti sekarang tidak lanjut kita terkait karya orientasi kemarin yang Ibu Binti yang diharapkan dalam pendidikan guru di ekosistem sekolah. Saya harapkan nantinya bisa merubah dan membuat dunia pendidikan lebih baik lagi. Khususnya di SD dan Mungkin saya di SD. kekhawatirannya Mungkin lebih itu nih Pak ya.
dan yang jenengan harapkan satu bulan depan apa? Satu bulan depan saya harapkan saya ada perubahan. Tentunya di kelas saya dulu saya mulai dari kelas saya, dari siswa saya ada perubahan tentang pembelajaran juga Pak. Harapannya itu sama titipan saya nanti biar itu kan jenengan step dari modul 1 modul 2. Dengan kalau nggak dari kasar itu nanti menginjak modul 2 modul 1 nya lali biasanya gitu teman-teman. Karena gimana Pak, dengan tulis poin Pak judulnya kan refleksi filosofis pendidikan ganti. Dan itu refleksinya itu apa aja? Apa filosofi ya? Inaso, itu tulis Pak. Itu aja tempel satu kita stop. Jadi nanti kalau ada, kita kan ada 3 modul. 3 modul, 1 modul itu rata-rata 2 sub. Ada yang 3. Kita buat 2 kali 3 6. Langsung. Jadi ada 6 sampai 8 di kertas-kertas kecil di sini buat apa hiasan, awas secara rangkuman modul 1.1 saya kalimat itu kan jelas kan. Jadi nanti waktu dengan lulus sampai modul terakhir ada simpenan di sekolah, tidak hilang di rumah. Ini ibu saya tahu ya, itu kan anak-anak. Jadi kalau tempelkan modul 1.1 sampai jajar bentuk rapi kayak gitu. Nah ini kan ada 5 ya. Lulus saya 6, saya di situ buat di belakang jenengan. Dengan ngajar dengan ngajar masih. Kita tahu tapi modul 1.1 tentang filosofi kan. Nah, modul 1.1 tentang apa? Nilai dan peran. Nah, kalimatnya aja. Tidak perlu wakai sak lembar setengah paruh buku dan ini Fred jenengan kok masih kok ini. Jangan gitu. Tidak perlu buka lembar itu kan ada malas. Tempel kerja sambil tahu aku di pengen dengan jalannya mendalamnya lebih enak, data nggak hilang gitu. Kalau itu dukungan bapak ibu sekolah atau fasilitas sekolah terkait pembelajaran dari jenengan itu tetap mensupport ya, ketika mensupport dan memberikan ruang untuk apabila mengalami kesulitan bertanya. Mungkin ibu kepala sekolah nanti misalnya bisa membantu ibu kepala sekolah, kalaupun tidak boleh ke teman yang lain. ada lagi sudah ada alhamdulillah. jadi sudah ada fasilitas ya, ada fasilitasnya juga. Memberikan kebebasan kalaupun mengerjakan di sekolah selesai pembelajaran boleh. Ya. Nah, mungkin bisa ibu tuangkan lagi dengan jelaskan lagi biar lebih gamblang terkait dengan filosofi pendidikan KHD itu kira-kira perubahan nyata yang sudah selaras dengan KHD. Mungkin dulu pernah, ya Pak saya juga apa-apa, mungkin masa lalu yang sudah ini nggak apa-apa, kaitkan pasti nggak apa-apa. Itu Pak, kalau pembiasaan seperti disiplin positif, Disiplin positif itu dan juga itu disiplin budaya juga seperti yang Pak Randi utarakan tadi dari yang dulunya siswa. Kebetulan ini sekolah saya juga menggalakkan yang 5S juga itu Pak ya, sapa, salam seperti itu, seperti pembiasaan untuk adab juga kalau masuk kelas bagaimana itu. Perubahannya dari itu Pak, saya awali dari kelas 1 itu dulu belum ada seperti itu. Dulu hanya itu ya masuk gitu aja, bertemu bapak ibu guru pun juga seperti itu. Sekarang sudah ada kegiatan yang seperti itu juga. ya. Oke Bu, dan yang Bu Binti ya, apa saja yang Bu Binti itu dapatkan dari modul 1.1 terkait dengan perubahan? Banyak sekali Pak yang saya dapatkan. Dan itu pengalaman mulai dari saya menerapkan siswa yang tadinya tidak fokus dengan pembelajaran, dengan adanya perubahan metode atau pembelajaran yang saya rubah
jadi lebih semangat untuk melakukan pembelajaran. Kadang pun siswa seperti ini, kadang setiap pagi itu Bu belajar apa nih nanti ngoten Pak. Saya juga dengan adanya filosofi ini kan secara tidak langsung itu saya mengerjakan apapun sering mendokumentasikan nih Pak, sering mendokumentasikan kegiatan siswa dari situ pun sudah mulai terpacu. Hari ini kita video lagi, bikin video lagi, syuting lagi seperti itu. Ya kadang itu saya terapkan ya, hari ini kita belajar tentang filosofi pendidikan belajar negara. Seperti itu saya ungkapkan. Hanya saja betul Pak Fandi, sesekali itu juga perlu ditempel agar nggak lupa dan juga ada seperti jejaknya gitu ya Pak, jejak nyata. Kalaupun di rekaman itu kan seperti yang tidak nyata, kita kan bicara terus itu nggak ada lagi. Betul, saya jadi tergerak sekali Pak, ingin membuat poster yang seperti itu dan benar-benar saya terapkan. Ini loh kan kita cuma belajar ini, bukan enggak hanya bayangan saja kan, karena kelas satu Terus biasa kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilakukan selama bulan ya, yang berkaitan dengan KHD, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik apa? Yang sudah baik metode pembelajarannya sudah hampir berpihak pada siswa, dan yang kurang baik mungkin belum sepenuhnya saya menerapkan itu. Kadang juga masih ada yang berpusat pada saya sendiri pembelajarannya itu belum, iya tidak center, masih itu belum yang 100% berpihak kepada mereka. Ya, dan yang perlu diperbaiki apa? Diperbaiki mungkin peran media ajarnya. Iya. Siapa kan? Media ajarnya lebih dibuat lebih menarik lagi, atau mungkin saya ini mempunyai ide Pak, tiba-tiba itu mungkin saya bisa menggunakan LCD proyektor. Sedikit saya jelaskan atau profil Bapak Ki Sematara seperti ini, saya kenalkan dari awal itu biar anak-anak apa atau ini biar nggak seperti tanda tanya gitu. Mungkin itu Pak. Kemudian jenengan waktu melaksanakan perubahan di kelas berkaitan dengan refleksi filosofis pendidikan KHD itu, sampun jenengan tuliskan di jurnal refleksi mingguan dan model ya, ada jurnal refleksi mingguan kan tiap 2 minggu sekali ya, kalau 1 bulan sekali kan jenengan refleksi sampun ya. Kemudian selanjutnya Bu Dini sudah mengerjakan aksi nyata Bu ya. Nah, mungkin bisa dengar sedikit apa yang Bu Dini buat di aksi nyata dan modelnya bagaimana, monggo selanjutnya. Yang kebetulan saya buat aksi nyata nomor 1.1 ini yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dengan menggunakan proyek P5. Jadi saya gabungkan, kebetulan juga ini bulan yang mendekati bulan Agustus nih Pak, bulan kemerdekaan, saya mempunyai ide itu membuat suatu proyek kelas atau mungkin hiasan kelas yang berasal dari bahan bekas. Contohnya aqua gelas yang sudah terbuang itu saya gunakan lagi. Saya minta untuk anak-anak untuk memberi warna merah dan putih. Dan saya kumpulkan siswa, tentunya itu juga bukan siswa saja. Saya sebelumnya juga share di paguyuban tentang pembelajaran ini, saya izin. Setelah itu saya aplikasikan ke siswa dan siswa menerapkan itu dengan tujuan anak-anak bisa berpikir dengan kreatif, mandiri, dan berkolaborasi dengan adanya kegiatan itu. Dan alhamdulillah Pak, respon dari orang tua juga baik dan siswa juga sangat kreatif juga, walaupun ada sedikit mungkin hambatannya. Apa? Untuk hambatannya mungkin deh Pak, kalau hambatannya itu kita tidak bisa sepenuhnya menganalisis siswa satu persatu karena proses
untuk mengontrol satu-satu siswa, dan siswa itu semuanya langsung mewarnai, mungkin tercoret di bajunya atau apa, itu merupakan hambatan bagi saya, dan itu nanti saya akan sampaikan ke orang tuanya untuk permintaan maaf kalau misalnya baju siswa itu sampai kotor ataupun di atas. Sebenarnya sudah saya sampaikan ya, kalaupun misalkan membuat kotor di baju usahakan dibersihkan dulu, dan juga apa yang membuat kotor di lingkungan yang kita gunakan, seperti kita di lapangan kita sudah membuat kotor, kita bersihkan, kita bereskan lagi, seperti itu Pak. Solusinya? Solusinya yaitu Pak, mengingatkan ke siswa sih sebetulnya, mengingatkan jangan sampai membuang sampah sembarangan, seperti itu. Hati-hati nanti kalau kena baju, tapi tetap saja ada yang masih terkena bajunya. Ada juga ada hambatannya. Itu hambatannya, cat itu digunakan di wajah Pak. Waktu kemarin itu digunakan di wajah siswa, sehingga harus saya turun tangan sendiri untuk membersihkan wajah tersebut. Dipenuhi dengan cat. Anak-anak? Iya, ada yang sangat aktif sekali menurut saya itu. Saking penasarannya dengan cat itu, dia coretkan penuh di wajahnya. Dia pikir cat itu bisa hilang, ternyata itu cat yang cukup sulit sekali untuk menghilangkannya. Hambatannya itu. Makanya itu sudah ada solusinya luar biasa ya. Nanti kalau ada kesulitan dengan bisa kita sharing. Kadang itu manusia sudah tahu caranya, Iya. tapi perlu ngobrol dengan orang lain untuk membangunkan sisi dalam tubuh manusia untuk baca kan begitu ya. Dan manusia itu sudah tahu caranya menghadapi solusi itu. Tapi terkadang dia tidak tahu, tidak sadar. Perlu ada orang lain di sampingnya dengan satu dua dukungan pertanyaan untuk secara tidak langsung dia bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian Bu Billy, ini jumlah siswanya berapa? Siswa saya berjumlah 20. Kelas 1A. Kelas 1A yang sekarang kebetulan naik kelas 2A. Dari anak 20 itu dengan hafal namanya? Alhamdulillah apa Pak? Hafal tempat rumahnya? Alhamdulillah Pak. Itu warga kita saja? Tidak Pak, ada yang warga sekitar itu berjumlah kurang lebih 11, yang 9 itu dari luar desa. Dan dengan pernah mendengar assessment yang mesti pernah dengar? Sudah melaksanakan? Sudah Pak, hampir setiap awal pembelajaran siswa baru masuk di kelas 1 itu sudah saya terapkan. Mungkin bisa dengan ceritakan? Iya, saya mengadakan tes asesmen diagnostik itu untuk mengetahui minat dan bakat siswa, dan untuk lebih lanjutnya nanti saya bisa menentukan kira-kira anak tersebut itu seperti apa, dan juga mungkin kelemahan kekurangannya. Nanti saya bisa menerapkan di kelas itu, saya akan membuat pembelajaran yang seperti apa. Sudah Pak, contohnya seperti kemarin, dan mungkin ini juga akan saya terapkan lagi. Kebetulan ini juga saya di kelas 1 baru akan mulai pembelajaran dari TK kelas 1 ini, siswa baru. Itu yang saya terapkan yang kemarin dulu Pak, pengalaman yang kemarin itu saya menerapkan ke siswa itu tentang garis dulu. Garis lengkung, garis datar, garis miring dengan titik-titik, dan nanti dihubungkan dengan siswa. Yang kedua, saya juga memberikan tentang diri sendiri. Contohnya seperti pertanyaan, mungkin nama, alamat, terus hobi, cita-cita, seperti itu. Yang ketiga, saya kaitkan lagi dengan yang ini yang lebih menyenangkan lagi sih Pak, menurut saya. Saya memberikan satu kertas itu dengan banyak gambar profesi, dan saya umumkan ke siswa, kira-kira nantinya kalian ingin jadi seperti apa. Di situ ada pilihannya 5, pilih salah satu dan warna. Itu yang paling membuat siswa semangat sih Pak. Punya nomor HP-nya tiap siswa? Punya, Anda juga ada. Dengan buatkan grup? Iya, tiap. Oke. Jadi grup wali kelas itu ada dampak positif, Iya. ada dampak negatif. Kalau berkaitan dengan pendidikan itu
resmi dari sekolah dan jangan difoto. Nah, biar ada perwakilan dikasihkan apa yang jangan dengan yang bukan resiko nanti pada orang yang tidak bertanggung jawab tidak panjenengan orang itu pun setiap orang punya pemikiran nggak apa-apa betul juga, cuma yang dampak negatifnya yang perlu dengan dan itu kita lupa bahwa grup itu memang khusus untuk informasi sekolah dan perkembangan individu siswa ini. Akhirnya apa? Lupa nggak dimatikan komentar peserta. Akhirnya siswa orang tua komentar kritik negatif sekolah. Nah, itu kan bukan tempatnya di grup itu. Kita harus tahu tujuan awal grup itu dibuat. Itu orang tua bisa komentar nggak? Bisa. Kalau bisa dimana aja. Resikonya kita nggak tahu apes kita apa. Nanti takutnya ada orang tua yang nggak suka dengan pelayanan jenengan di sekolah, dan begitu kan malah kayak nama jenengan yang jelek. Di privasi yang bisa dari 20 siswa itu pernah ngobrol 4 mata dengan ibunya. Salah satu dari kamu. Nah, Pernah. ya, semuanya itu. Kalau beberapa sih Pak yang pernah ngobrol itu mungkin masalah seperti pembelajaran itu mungkin 1 sampai 3 orang tua pernah. Kalau yang keseluruhan itu setiap ada rapat paling paguyuban itu hampir ke semuanya saya mengobrol. Kalau yang pribadi itu mungkin 2 sampai 3 itu terkait masalah siswa sih pembelajaran, mungkin keterlambatan dalam berpikir. Kemudian dari 20 anak yang pernah dengan kunjungi ke rumahnya berapa? Yang pernah saya kunjungi, kalau tahun yang kemarin Pak, 2. Kalau bisa ini bukan di luar harusnya tetap ada kaitannya. Ya. Kaitannya dengan filosofi beda dan itu adalah menurut dan menambah. Guru SD dimudahkan itu kan ganti siswa. Jadi waktu kuliah juga kan nggak dibekali sedikit tentang psikologi. Jadi guru BK juga merangkap guru SD kelas juga merangkap BK cuma dengan posnya kecil. SD juga harusnya ada guru BK-nya cuma didirikan belum. Udah kota kayaknya sebenarnya sudah. Jadi gini Bu Binti, ini untuk ke depan dengan karir dengan masih muda. Saya dengar dari mana? Saya dari mana? Bapak ya. Berarti cuma 20. Dengan saya pegang fraksi orang tua. Berbedanya ada 1.800 siswa, berbedanya 10 itu 1 orang atau 6 kelas. Saya perlu hafal semuanya nggak berapa persentase saja harus 50-60% hafal. Ini dengan ada kayak kertas itu ya selebar ini dengan awal masuk itu. Ini nanti dengan tata lagi itu dengan ya nanti ngajarnya itu benar-benar dengan bisa mendidik anak dengan baik, bukan menguasai, nggak boleh kita menguasai, kita bisa tahu benar dulu anak didik. Nggak usah banyak-banyak. Kalau anak 20 berarti 20 lembar kertas ini kan berarti 10 lembar dipotong dijilidkan. Ditulisnya adalah buku sifat. Nah, gitu. Bisa dalamnya itu berisi tentang sifat-sifat karakter tiap siswa. Jadi kan kalau hafalan mungkin lupa ya. Nah, kadang itu anak-anak kita tahu sifatnya. Muncul itu kan nggak setiap hari. Kadang baru tahu setelah dia di sini 5 bulan dia baru menunjukkan sifat aslinya. Ya kan? Maksudnya namanya Siti Umar misalkan dia anaknya ngalong. Itu sifat boleh negatif boleh positif. Buat jenengan wajar 1 lembar soal itu kan bisa sama 1 lembar 20 itu sifat di dalamnya. Kalau nomor telepon sama orang tua kan dengan macam hebat ya. Nah, kadang itu anak-anak itu kita tahu sifat aslinya kalau kita sudah ke rumahnya. Nah, biasanya guru kan ke rumah siswa di saat siswa ada masalah. Betul sekali Pak. Ada menyempat-nyempatkan lagu. Tapi kenapa kok nggak bisa?
hanya 20 anak kita ada 365 hari. Ya. Kalau misalkan kita 1 bulan aja kita bisa visit kunjungan itu misalkan 1 tahun kan baru 24 anak sisa. Itu kalau 1 bulan 2. Nah, kalau itu nggak ada nilainya di pengajar bakti, cuma saya dengan kalau benar-benar ingin menjadi guru yang profesional, benar-benar ingin tahu, ya betul belajar ya, tahu karakter anak ini apa sih? Anak ini kok blek. Anak kan ada siswa kan musreng lah, anak ini lampau. Cek dulu. Jadi kalau cuma cek di kelas sudah. Nah, kunjungan ke rumah. Kesarannya apa? Wah ternyata karo mbok bendingo dikai ndok karo protein tinggi. Susunya banter, akhirnya gitu. Ada energi berlebih yang harus dia keluarkan. Kalau dia nggak capek nggak bisa itu. Anak kan seperti itu. Kenapa anakku untuk lompat lari gak esoan? Karena dalam punya energinya jadi full. Kok dia harus tek, kesal, space dia lebih mandek, tidur. Kenapa? Kalau energi berlebih kan juga nggak bagus. Gula terlalu tinggi membuat anak terlalu aktif. Itu bisa diaktif. Oh ternyata anak itu seperti ini ya. Kalau gue jelas ya makanannya dia susu jelas, gula-gulaan, semua juga. Bisa kasih. Nah kita tahu kan, Bu, kalau dengan Bu tenang, lari itu wajar. Kenapa kok dia titik-titik lempar waktu? Dia energinya berlebih. Bingung ingin melompat energinya. Benar Pak, kemarin saya juga ada siswa seperti itu. Terlalu tidak bisa tinggi, ya, karena energinya terlalu tinggi. Apa yang dia makan akan mengatur dan tingkat laku kesehatan. Nah, itu orang tua diajak ngobrol ini nanti itu nggak dengan saya selaku guru hanya bisa mendidik dan mengajar itu dalam kurun waktu hanya 6 jam, dengan 6 jam ada SD. Selebihnya 4 bulan 18 jam kan kalian dengan kok dengan terus-teruskan ngasih makanan yang tidak sehat kepada anak, tinggi gula berlebih. Kasihan anaknya di masa depan. Kalau sakit tidak mengajar. Itu namanya bagi kita kan analisis, sintesis, diagnosis detail. Bro, apa anak itu hamil? Kita harus cek. Kalau lama kan saya harus tahu hamilnya sudah berapa bulan, melakukannya berapa kali, dengan siapa, di mana, pacarnya rumahnya mana. Harus. Kalau saya laporan orang tua nggak detail, kasihan orang tua nanti mau nuntut gimana? Ibaratnya ya silakan dipecahkan secara manis, secara kekeluargaan. Namanya anak aja ya, ketahuan hamil kan stres. Kalau kita punya kita nggak mendukung, tidak kita ewangi bicara, dia izin ukurannya beli softtek seperti ini, sampai putus asa, dengan sadar nggak ada, karena ya tertekan nggak ada yang berhenti ngomong, nyawa saya. Masih SD ya, kalau saya tahu kan cuma 20 anak memang tahu nih karakter tiap dijadwalkan membahas sambil santai di rumah kalau enggak pas ini 5 hari kerja pertama hari Sabtu ya enggak misalkan dengan 1 bulan pas gak ada waktu dengan suami santai tak nggak harus yang aktif saja, ada teman-teman dia juga hari itu kok ketawa masuk sampai lalu 2 bulan mengetasi ada apa bisa kan nggak tahu ternyata kita melapor dulu, kadang ada yang anak itu jujur dulu kan anak sehingga nah susahnya kalau anak itu diajak ngobrol nggak mau suruh itu lalu rumah nih kalau Pak itu sungai ini dididik main tangan di kampung, nanti kan anak psikologisnya terganggu. Nah,
kita kan tahu bahwa anak ini punya karakter pendiam karena ada faktor X, yaitu ada norma, misalkan ada kekerasan dalam hubungan apa. Semakin jenengan banyak ngobrol dengan tiap orang itu kan dengan akrab. Mereka akhirnya apa seperti merasa diperhatikan. Ternyata guru seperti itu memang ada di zaman sekarang. Kan jarang. Saya sendiri. Ya, ternyata sekarang ada guru sampai sepet dirinya itu. Didik saya ditelepon anak saya, bu, ini nggak apa-apa, pakai WA aja. Ada masalah langsung cepat. Ini itu jenengan tadi di kelas kok gini ya. Oh apa? Gampang usil, ada usil di luar atau suwale, ditemai. Ada apa? Mungkin dia bisa jelaskan. Oh, ternyata di lingkungan sekitar rumahnya, wah itu pisau. Ada apa itu jangan ngobrol. Ternyata kan kalau cuma kita pengen kadang kan nggak mandi ya. Kita harus tahu dulu penyebabnya. Oh lah, nih di desa ini ada seperti miso, akhirnya anak ketularan. Nah kita sama keluarganya biar untuk membatasi itu. Kok benar itu nggak berat, hanya kita butuh waktu dikit aja untuk meluangkan. Sambil dengan waktu kasih tugas dia situ oh siap dan berapa detik kemarin model ini baik suka biasa baik suka tapi gampang mogok anak pintar baik suka tapi gampang suan itu saja. Itu dengan ubah lingkungan tenang kalau ada simpan ini dengan itu tahu dia ini sifat ini senang punya masa lalu catatan sifat ketemu gue sifatmu dia juga udah kok nggak kuliah paling kita berubah satu soalnya itu mungkin tambah dikit. Nah lanjut terkait dengan portofolio digital dengan pakai platform apa ya? Canva. Maksudnya mana bersih sudah mulai berat. Nah, kecil ya. Nah, itu memang nggak dikumpulkan. Cuma nanti kayak jenengan itu hasil memudahkan juga, cuma dengan hasil semua di situ ada gambarnya kan senang. Nah, waktu jenengan nanti lulus itu hasil ujian, kalian boleh lah. Google Sheet modelnya portofolio digital itu ada plus minusnya. Plusnya ya agak ribet banyak. Enaknya nanti jenengan model di belakang. Oh ini hasilnya foto waktu tapi ini nggak apa-apa. Sebenarnya dulu pengen Pak buat tapi sekali lagi waktu. Nah, ini masih awal. Masih awal. Nah, coba ditata lagi sampai masih modal. Ya, aksi nyatanya jangan lupa ya selalu di foto, di video itu ya, jangan lupa penting sekali. Dan terkait sekarang peta posisi diri waktu kemarin luka karya orientasi ini. Masih ada datanya nggak kompetensi guru yang saya tampil? Yang catat yang neraka kan pas saya atau pas siapa untuk orientasi kompetensi guru ada baca kompetensi guru lupa. Oh ya nggak lupa. Baik, ngaca ini ya. Menurut Bu Binti ya, kompetensi yang menurut Bu Binti sudah ada apa kompetensi? Kompetensi yang terbaik mungkin berkaitan dengan mengajar apa betulnya? Saya nggak jaringan. Kan ada kompetensi guru penggerak itu macam-macam ya. Ada mungkin kalau sebelumnya ada pedagogi, kemudian profesional, kemudian sosial itu apa tuh yang berkaitan dengan itu apa? Sosial. Kemudian kan ada juga di kompetensi di guru kan ada kolaborasi, kemudian pihak pada murid, flag itu mereka sudah dengan sekarang. Contohnya di kolaboratif Pak
sesuai apa belum, dan bagaimana tanggapan murid sih, lebih ke pembelajaran. Refleksinya rata-rata kalau yang berbasis proyek ya Pak, siswa itu senang sekali dan merasa puas menurut saya. Kalau di diri saya refleksinya cukup menguras energi. Kalau mandiri? Kalau mandiri, anak-anak mandiri, tapi tetap ada saja sih Pak yang mungkin belum bisa mandiri, masih perlu ditata seperti itu, kadang jalan dengan temannya. Ada juga siswa yang tanpa diperintah pun sudah melaksanakan. Kalau dari segi inovatif yang pernah dilakukan apa? Ya itu tadi Pak, dengan sebuah karya mungkin ya, menghasilkan karya kelas. Dari kolaboratif berpihak pada murid, efektif, mandiri sama inovatif, dari itu kira-kira yang perlu ditingkatkan apa? Dari mana Pak? Kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan mandiri. Yang perlu ditingkatkan apa? Mandiri kalau saya. Mandirinya. Seperti apa contohnya? Kalau di diri saya Pak ya, saya masih memerlukan bantuan dari Pak support juga. Kalaupun saya ingin melakukannya secara mandiri, kadang saya berpikir masih ragu-ragu seperti itu, perlu banget dukungan orang. Ya. Baik, Bu Binti sudah, dari apa yang Jenengan ucapkan tadi, sepertinya Bu Binti sudah bisa memetakan, posisi dirinya. Oh, ini saya kolaboratif, ini saya inovatif, saya bisa. Baik, ini penutup ya. Kan saya sudah bagus. Kira-kira di pendampingan hari ini, pembelajaran atau ide baru apa yang Binti dapat? Banyak sekali Pak, masukan dari jenengan. Yang saya masih terngiang-ngiang itu membuat poster, yang itu karena saya berpikir itu kelas 1 itu lebih tertarik di gambar ya Pak. Gambar, jadi saya itu yang PR saya sekali dan harus segera saya lakukan itu membuat poster yang ada di pojok-pojok kelas, mungkin 5 atau berapa itu, yang setiap harinya siswa bisa melihat, dan saya sendiri pribadi pun juga teringat itu. Kalaupun saya tidak membuat poster, rasanya juga mungkin kalau saya pulang itu sudah lupa lagi, hanya sekedar belajar itu saja Pak. Niku yang itu yang pertama ya, tentang mungkin poster itu perlu tempelan poster tentang filosofi Gajah Dewantara ataupun pembelajaran yang lain. Yang kedua, saya tertarik itu dengan buku sifat yang jenengan sampaikan tadi, itu juga sepertinya sangat bermanfaat bagi saya Pak. Segera akan saya buat itu, saya sangat membutuhkan sekali. Ya. Sama rangkuman tiap modul. Jenengan cuma butuh 6 lembar, kecil setengah titik-titik modul tidak sama. Refleksi filosofis ganti apa aja filosofinya, tulis semua satu modul. Mungkin hanya nggak sampai 10, karena enak. Ada itu. Ini dengan waktu nanti loka orientasi, bukan loka karya 1, kan kita membahas apa yang kita bicarakan hari ini dan modul 1.1 diulas di situ secara detail. Jadi kalau ada rangkuman kan enak. Nanti nanti jelaskan, mungkin bisa ngasih contoh dan penjelasan satu aja refleksi yang maju. Saya ingin ngasih contoh terkait dengan bentuknya bagaimana dan pelaksanaannya yang sudah saya lakukan, pembelajaran kelas yang sesuai dengan itu apa dengan enak seperti itu ya. Buat yang berbagi nanti apa. Nah, setelah selanjutnya selama pendampingan ini ya, kurang lebih kita 45 kali 4 itu yang Bu Binti rasakan apa? Alhamdulillah Pak, senang sekali karena saya mendapatkan pelajaran yang belum pernah saya dapatkan. Mungkin masukan, saran dan bimbingan itu sangat benar-benar saya butuhkan. Ya. Baik, kita nanti tinggal melakukan tindak lanjut untuk proses pendampingan yang kedua. Sebelumnya kita nanti menginjak di lokarya 1 kalau udah minggu depan. Nah, terima kasih Bu Binti atas apa yang dijelaskan terkait
modul pelaksanaan atau implementasi modul 1 sama yang kemarin waktu raya orientasi. Bu ya, terima kasih banyak. Selama saya mendampingi panjenengan hari ini, saya kekurangan, saya mohon maaf. Saya jelaskan lagi, posisi saya di sini bukan sebagai guru, bukan sebagai dosen, bukan sebagai pengawas, tapi hanya sebagai pendamping panjenengan. Namanya pendamping itu adalah mensupport, memberikan contoh, mendukung, memberikan dorongan supaya panjenengan itu nyaman. Orang kalau kita belajar kayak nyaman kan nyaman di pendidikan itu mungkin. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum.